Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, dari ini ada garapannya PCB inverter las MMA IGBT ya. Ini kiriman dari Tuban, Jawa Timur ya. Ini sebelumnya sudah pernah dioprek, sudah pernah diservis sendiri dan sempat menyala sebentar, tapi setelah beberapa minggu mungkin ya, atau beberapa bulan itu mati lagi. Jadi gejala kerusakan dari inverter las MMA IGBT ini dia matot ya teman, atau mati total. Dan di sini untuk IGBT sudah terlepas, ini posisi sudah terlepas, ini saya lepas sekalian aja untuk mengamankan IGBT-nya. Di sini ada 4 buah isolator karena di sini 4 IGBT full bridge-nya dijadikan satu heatsink ya teman. Jadi ada isolator untuk setiap IGBT-nya. Ada 4 IGBT di sini. Dia menggunakan IGBT asli ya, ini GP35B60PD. Ini IGBT masih original. Jadi yang bermasalah bukan bagian driver PWM maupun bukan bagian IGBT-nya, tapi yang bermasalah di sini adalah power supply-nya. Dan di sini sudah saya proses servis. Tadi lupa saya videokan awal-awal tadi, tapi akan saya jelaskan ya kerusakan mesin inverter las ini. Dia matot, jadi dan awalnya dia sudah, mungkin beliau sudah mengganti ini ya. Beliau awalnya mungkin tahun lalu mungkin ya, 2023 atau 2022 saya lupa, 2023 seingat saya. Ini beliau tanya ke saya lihat WA, untuk servisnya ini diservis sendiri, tapi tanya-tanya ke saya. Jadi saya kasih informasi, saya arahkan untuk servisnya. Dan ini sebelumnya sudah berhasil dengan mengganti IC regulator TOP 258PN. ini ada 7 kaki ya, 4 yang sini, 4 ini kaki nomor 5 sampai nomor 8 ini adalah pin source-nya, yang ini pin drain-nya, dan ini pin kontrol dan M. Nanti saya bukakan datasheet-nya ya. Intinya yang 4 di sini adalah source-nya dan di sini drain. Di sini ada kontrol dan untuk gate-nya. Jadi di dalam IC ini sudah ada untuk osilator dan juga MOSFET-nya. Jadi sudah jadi satu menjadi regulator seperti ini. Jadi IC ini nggak rusak teman. Ini nggak rusak. Setelah diganti ini dia nyala terus mati lagi dan baru dibawa ke bengkel saya, ini dikirim ke sini ya. Ini sudah posisi saya lepasi semua karena tadi saya sempat ngecek ya, dan ternyata kerusakannya itu bukan karena IC lagi. Jadi yang mungkin awal penyebab rusak itu mungkin dari trafonya sendiri. Jadi ya trafo sendiri sudah rusak, terus lama kelamaan ini malah jebol trafonya ya. Saya jelaskan ya, karena di sini dia menggunakan single tegangan yaitu 24 volt untuk output dari trafonya. Jadi 24 volt diturunkan oleh regulator IC regulator 7815 dan 7805 untuk IC ini, IC kontrol, ada IC kontrol, dan juga untuk 15 voltnya untuk penggerak untuk menyalakan IC PWM. Di sini pakai apa ini? Sepertinya juga 3525, kalau enggak udah 3546 ya. Tapi yang sering dipakai 3525 ya teman-teman. Dan ini op-amp-nya LM358. Jadi saya jelaskan ini tadi yang kenapa saya berani katakan bahwa trafonya itu rusak, karena jalur source dan jalur drainnya itu ternyata short ya. Jadi antara jalur source-nya, yang source-nya itu dia dapat ground SGND ya, ground dari primer, negatif elko primer ya, atau output negatif dari dioda bridge-nya itu short ke jalur drain ya. Harusnya ketika IC dilepas tadi saya curiga IC-nya, tapi setelah dicopot IC-nya kan tadi ada soketnya teman ya. Jadi tadi ada soket IC, mana tadi ya, nih tadi kan ada soket IC dan IC-nya terpasang. Tadi saya lepas IC-nya, ternyata pin source dan pin drain masih short nol ya, bener-bener nol, bener-bener nge-short konslet. Jadi ketika tadi di sini ada dioda ultrafast, dia penyiarah dan juga pembatas arus mungkin ya. Bukan pembatas arus sih, dia penyiarah dari
inputnya positif ya, jadi positif primer. Ini ada resistor, ini udah diganti beliau, saya nggak tahu ini nilai awalnya berapa, tapi di sini diganti pakai 56 ohm ya kalau nggak salah, 56 ohm. Ini hijau biru hitam 56 ohm. Ini resistor yang awalnya itu ada R82, R81, R51, ada 4 biji, dan R berapa ini nggak kelihatan. Ada 4 resistor yang aslinya, 4 resistor yang diparel jadi satu. Mungkin itu untuk menambah watt dari resistornya, karena resistor awalnya kan dia SMD. Ini sudah diganti beliau dan tetap nggak nyala. Jadi tadi saya sempat pasangkan dioda karena di sini ada dioda yang hilang, jadi saya pasangkan dioda FR207, dia dioda Schottky recovery teman, untuk menghubungkan jalur positif dan disearahkan, bukan disearahkan ya, kayak dia fungsinya untuk penyarah juga sebenarnya. Tapi kan di sini udah DC, jadi dia sebagai protektor juga kalau ada masalah dioda yang rusak. Jadi sama-sama positif, dia masuk ke ada kapasitor. Tadi setelah saya cek di sini ada kapasitornya, ternyata kapasitornya nggak apa-apa. Jadi awalnya saya kira kapasitor MKM ini dia rusak. Ini kapasitor snubber teman ya. Ada R dan kapasitor snubber. Dan di sini juga ada Elco 400 volt 22 mikrofarad, ini ternyata nggak apa-apa. Saya kira Elco-nya short ya, dia di jalur positif yang dapat outputnya katoda dioda tadi ya. Jadi ini si kapasitor ini juga diparalel dengan si Elco. Jadi dia sama-sama dapat katoda dioda. Setelah dioda saya pasang, ternyata setelah ditancapkan ke listrik kok bulamnya nyala terang, berarti ada short ya. Yang sudah saya katakan tadi, padahal posisi IC dan soket sudah terlepas ya. Jadi kan tadi IC sudah lepas, kok masih short. Saya sampai ngelepas soketnya karena saya curiga soket, tapi kan nggak mungkin kalau soket seperti ini menyebabkan pin source dan pin drainnya short ya. Ternyata sama aja teman. Dan setelah saya cek-cek lagi untuk jalurnya di sini teman ya. Jadi setelah ditelusuri, ternyata yang jebol adalah trafonya. Jadi di sini mungkin ini saya zoom ya, ini ada bagian yang terbakar. Lalu tadi pas ngelepas trafonya itu agak sulit, dan pakai blower malah ini PCB-nya yang terbakar ya. Jadi jalur yang sini ini teman, ini kan output drain ya. Tadi awalnya itu ini short dengan yang source. Jadi setelah dilepas trafonya itu udah nggak short lagi. Itu udah pasti trafonya ini yang jebol, atau lilitan primernya dan sekunder auxiliary-nya dia konslet. Nanti kita coba cek ya. Untuk drainnya itu dia diinputkan di pin nomor 2. Ketika PCB di posisi terbalik seperti ini, dia pin nomor 2 ini dapat drain. Dan di sini ada dioda, ke jalur dia dapat juga anoda dioda ya teman. Dan katoda diodanya dia dapat resistor berapa ini, 5R1 kalau nggak salah ya, 5R1. Dia dapat zener ya, di sini ada ZD2, ini ada zener, tapi setelah dicek zenernya nggak apa-apa, dan dioda di sini juga nggak apa-apa. Tadi diodanya ini saya tunjukkan ya, mana tadi, ini diodanya juga tidak masalah. Jadi yang jebol trafonya. Dan untuk yang pin nomor 2 atasnya ini dia digabung ya. Jadi ini kan seperti ini ya trafonya tadi. Yang 2 bawah ini gabung, yang 2 juga gabung. Jadi untuk output dari katoda dioda tadi, atau input dari plus yang lewat resistor ini dari plus lewat resistor, terus dapat katoda dioda, ada dioda penyarah di sini, dioda Schottky ya. Dia masuk ke pin yang atas, input plusnya. Jadi untuk source-nya IC TOP258 tadi dapat negatif, drainnya dapat inputnya sebelah sini. Jadi yang menyebabkan short itu adalah pin ini, pin drain itu ternyata short dengan sekunder auxiliary, bukan dengan sekunder yang output ke sini ya. Jadi kan ada 2 sekunder ini. Ini primernya, ini ada sekunder untuk auxiliary regulasi feedbacknya, dan yang ini untuk output sekunder 24 voltnya. Jadi ketika dicek itu dia short. Kita cek ya. Oke, kita akan cek di sini. Nah, ini kan pin drain dan ini pin sekundernya, kita cek ya. Ini drain, ini sekunder, lihat dia short 0.
harusnya ini nggak nyambung ya, karena primer dan sekunder tidak boleh ada hubung singkat, tidak boleh ada keterkaitan sama sekali. Ini padahal udah nyebrang ya, udah beda jalur kok malah short, kan aneh temen. Aneh sekali ya, sangat aneh. Jadi yang menyebabkan dia short antara drainnya TOP 258 dengan plusnya itu adalah trafonya sendiri yang rusak. Jadi nanti kita akan akali atau kita akan modif menggunakan trafo PSU universal ya, PSU FBT yang bisa pakai gajun, bisa pakai IC UC 2845 atau UC 3843 atau 3845 itu yang mirip dengan Lakoni ya. Jadi Lakoni ataupun Rhino dia menggunakan PSU seperti itu ya, pakai BWM-nya atau osilator regulatornya dia menggunakan UC 3845 atau UC 3843 atau bisa menggunakan rangkaian K3878 yang dihubungkan di input osilator kan isolatornya menggunakan Zener dan dioda 4148 seperti di mesin las Rhino yang lama ya. Nanti kita akan modif untuk bisa menyelamatkan power supply-nya. Jadi karena ini nyari PSU-nya agak susah ya, nyari trafonya ini agak susah. Jadi kita akan modif aja biar nanti juga lebih awet ya. Semoga saja bagian PWM-nya masih aktif dan tidak ada apa-apa ya. Karena di sini dia jalur yang 24 volt menuju regulator 7815 itu di-cut mungkin mengira 7815 ini short. Padahal nggak ada masalah teman-teman. Di sekunder itu nggak ada masalah. Yang masalah adalah di primer dan di auxiliary sekundernya. Sekunder untuk regulasi TOP 258 PN nya. Nanti kita akan bersihkan dulu ini PCB nya ya, sebisanya karena ini udah lengket teman. Nanti kita akan modif, saya akan ambilkan trafonya dulu, nanti ditempatkan di sini, terus nanti kita pakaikan gajun aja biar lebih praktis ya, dan tentunya lebih awet juga ya, nggak rusak-rusak lagi begitu teman. Nanti saya akan jelaskan lagi. Oke, alhamdulillah sudah terpasang untuk power supply universalnya. Ini saya modif ya, ini menggunakan trafo PSU nya Lakoni ya, PSU 24 voltnya Lakoni, PSU FBT universal. Ini bisa dipakai Lakoni, bisa dipakai Rhino. Yang dipakai adalah tegangan 24 voltnya saja yang plus. Yang Lakoni kan ada dua ya, outputnya ada yang positif dan negatif, yang digunakan yang positifnya saja. Sini menggunakan gajun 21 in atau 14 in cukup ya. Untuk pin inputnya di primer itu ini teman ya, saya coba bentar, saya contohkan ya trafonya biar kelihatan. Bentar, tak cari dulu trafonya lur ya, ngendi mau saya tak boleh aneh saya. Kita cari dulu trafonya biar nanti penjelasannya itu jelas ya, biar enggak apa ya, ngendi mau ngerti nih daerah ini kan. Oh ini, jadi ini lur ya, untuk primernya itu ada tanda dot di sini ya. Untuk Lakoni itu, ini bekas Lakoni juga. Ini ada dot kecil, ini ada primernya, dot kecil itu. Jadi dibalik seperti ini teman ya. Oke, dotnya ada di sini. Jadi yang digunakan adalah yang kanan ya. Ini dotnya di sini. Ini auxiliary yang kanan ini yang digunakan. Jadi posisinya seperti ini. Oke, lihat. Jadi yang pinggir ini adalah positif, dapat jalur positif elko primer, langsung masuk elko primer. Jadi tadi yang sebelah sini saya jumper ya. Ini resistor 56 ohm tadi saya jumper karena langsung masuk ke positifnya trafo. Terus lanjut untuk kabel merah gajunnya itu masuk di pin nomor 2, itu adalah sebagai input groundnya atau input drain dari MOSFET ya. Ini output drainnya MOSFET atau kabel merah gajun. Sedangkan kabel hitam gajun langsung ke ground negatif elko primer. Untuk sekundernya di kanan ya teman ya, di sebelah kanan. Jadi ini tadi yang primer sebelah kanan, sekarang kita balik ke sekunder. Di yang sekunder
Yang sebelah kanan, di sebelah kanan dapat positif. Ini adalah output positif yang masuk ke anoda dioda. Ingat ya, anoda dioda, input ke plusnya 24 volt menuju anoda dioda. Dan untuk yang sini, yang nomor 2 itu adalah ground sekunder. Seperti itu untuk pemasangannya teman ya. Jadi cukup mudah untuk pemasangannya. Sekarang ini sudah nyala ya, tinggal nanti kita pasang IGBT. Tapi sebelum pasang IGBT kita akan cek dulu untuk PWM nya dan frekuensi PWM dan bentuk gelombangnya seperti apa ya, kita cek sama-sama. Yang ini apa, baterai habis, kita pakai multimeter yang unity dan pakai osiloskop ya, biar nanti lebih jelas untuk PWM nya, bentuk gelombang PWM nya lebih jelas nih. Saya tempatkan dulu kameranya di tripod biar nggak megang-megang ya. Oke, kita mulai. Kita nyalakan dulu temen ya. Ini probe hitamnya saya jumper di ground ya. Bismillah. Dan disitu relay sudah saya pasang kembali. Tadi relaynya sebelumnya dicopot ya. Kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat bulamnya ada di sini ya, nggak kelihatan mungkin. Bulamnya ada di belakang multimeter, nanti kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ada bunyi cetik dari relay teman ya. Jadi sudah menandakan dia on. Kita cek tegangannya 24 voltnya. Terbaca 24,7 volt. Sudah aman teman ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk pengecekan tegangan 15 voltnya di sini. Ini output 15 volt. Dari kaki nomor 3 7815 volt terbaca 14,8 dan output 5 voltnya kita coba cek. 5 voltnya ada normal. Sekarang langsung ke driver driver PWM ya. Ini ada 2 MOSFET driver di sini ya, bentuknya seperti IC. Ini di kaki drainnya langsung masuk ke 2 jalur trafo driver atau trafo GDT. Kita cek normalnya setengah dari tegangan 15 volt ya, setengah dari tegangan VCC utama. Jadi 8 atau 9 volt, 8,5. Oke, keduanya 8,5 volt. Sudah mantap teman ya. Kita coba cek frekuensinya, nanti lebih tepatnya pakai osiloskop aja ya. Oke, kita pakai osiloskop aja biar lebih jelas untuk frekuensinya. Di sini frekuensinya kita pindah dulu temper diff ya, biar nanti lebih jelas. Oke, pasang dulu untuk probe hitam osiloskopnya. Oke, kita pasang dulu. Dan ini untuk probe yang plus ya. Oke, seperti itu PWM nya. Ini yang satunya belum tak pasang, kita pasang dulu yang satunya biar ada 2, nanti kelihatan untuk DTM nya temen ya, biar kelihatan 2 channel, jadi bisa terlihat untuk DTM nya. Ini oke, seperti itu. Oke temen ya, frekuensinya kok agak ngacak ini. Bentar, ini agak ngacak, bentar temen. Kita pindah aja ke AC temen ya, biar kelihatan. Measure, terus ini di di 4 mikrosecond. Oke ya. Oke. Ini frekuensinya terlalu tinggi teman ya. Padahal tadi pas kita cek di di gate-nya IGBT itu enggak sebesar ini teman ya. Kita coba cek aja langsung di gate-nya IGBT. Kita pakai 1 probe karena dia belum ada isolated probe-nya ya, belum ada differential probe-nya.
Jadi yang kita pakai channel 2 saja nih. Kita hubungkan di gate-nya IGBT dengan emitter. Oke, terbaca itu frekuensi yang benar ini 50 kHz ya. Nih terbaca. Oke, kita pindah ke yang sebelahnya 50 kHz dengan itu Vmin-nya 4 volt ya, DC. Aku demen 4 volt, sorry bukan. Ini tegangannya harusnya ketika di sini tegangannya sekitar 13 volt AC. Duty cycle-nya 41,4%. Kita pindah lagi. Di sini ada 4 subdriver, jadi setiap IGBT-nya terpisah ya, menggunakan driver yang terpisah, jadi tidak terhubung sama sekali antara gate satu dengan gate yang lain. Jadi di sini 4 IGBT di sini benar-benar murni dari keempat output trafo GDT. Jadi trafo GDT di sini outputnya ada 4. Jadi yang satu ke yang 1, 2, 3, 4 ada 4 subdriver ya. Jadi setiap gate-nya ini tidak terhubung sama sekali, tidak ada kaitan sama sekali dengan gate yang selanjutnya. Jadi isolated ya, gate-nya itu isolated, tidak ada hubungan sama sekali dengan yang channel sebelahnya. Jadi yang gate 3 dengan gate 1 nggak ada kaitan sama sekali. Bahkan yang dekat yang 2 sama 3 ini gate-nya itu tidak terhubung sama sekali karena terpisah oleh lilitan yang ada di dalam trafonya. Nah, trafonya itu benar-benar trafo GDT yang outputnya ada 4 bukan 2 ya. Kebanyakan inverter las yang merek-merek Cina atau merek-merek biasa itu outputnya hanya 2. Jadi high set dan low setnya hanya satu saja, tapi dibagi jadi 2 gitu. Jadi di sini benar-benar full bridge ya. Jadi keempat gate-nya itu terpisah dari 4 subdriver IGBT gitu teman. Dan di sini untuk IGBT yang kedua dan yang ketiga itu outputnya di kaki emitter dan kaki kolektor. Dan untuk IGBT yang pertama itu adalah kolektornya dapat positif sama ya. Jadi ini yang high setnya dan yang kanan ini low setnya. Karena yang kiri yang 1 dan 2 itu kolektornya dapat plus atau dapat positifnya langsung primer. Sedangkan yang kanan dikatakan low set karena bagian emitternya dia dapat ground atau SGND ya, negatifnya primer gitu teman. Jadi low setnya ada 2 dan high setnya ada 2, tapi di sini setiap gate-nya IGBT itu terpisah. Kita langsung pasang IGBT nanti ya, kita cek dulu IGBT satu persatu, semoga IGBT juga nggak ada masalah. Ini tinggal nanti pasang dan cek untuk tegangan outputnya.